Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol bareng Langga. Hari ini luar biasa sekali. Jadi dari mulai bulan Agustus mungkin ya 2 Agustus. Collab next September next. Alhamdulillah Oktober luar biasa. Saya perkenalkan Adinar luar biasa. Ada Mangga? Alhamdulillah saya. Luar biasa. Jadi dipaksa ya. Oh ya, sebelum kita ngobrol lebih panjang, ini ada sponsor. Ini ada keripik singkong Ma Mimin. Jadi ini spesial untuk gestar. Jadi ini spesial dari A. Jadi hatur nuhun keripik singkong Ma Mimin luar biasa. Kanggo Ka luar biasa. Alhamdulillah. Sekarang ini jadi siapa hatur nuhun. Teman-teman kemarin ada donasi dari Teh Irma atau Bu Irma, Kepala BLK Kabupaten Sumedang. Beliau titip tolong kasihkan kepada teman-teman yang luar biasa dan salah satunya adalah Dinar. Beliau dengan Asubhan menyelenggarakan Jumat Berbagi setiap minggu sekali ya? Ya, hari Jumat sekali. Jadi itu ya program yang sangat luar biasa sekali. Jadi ini donasinya Langga dititipkan ke Langga. Jadi sekarang Langga serahkan kepada Dinar luar biasa. Terima kasih. Luar biasa. Sama Ibu Irma, ya? Bu Irma yang BLK. BLK. Ya, salam sama beliau ya. Oke, luar biasa. Emang nggak kenal lah? Tahu kenal? Serius? Iya. Alumni BLK juga? Saya di BLK pernah ikut pelatihan desain bajaringan. Luar biasa. Serius ya? Alhamdulillah pernah. Oke, keren. Berarti sama-sama alumni BLK. 2 tahun yang lalu kayaknya. 2 tahun yang lalu berarti masih Langga lebih senior. Jadi luar biasa, saya baru tahu ternyata orang BLK itu banyak juga ya. Dan itu Langga di lingkup orang-orang BLK loh. Di situ banyak. Ya, alhamdulillah sih dari sana akhirnya banyak rekan-rekan juga sampai sekarang kekeluarganya luar biasa pokoknya. Oke, luar biasa. Sampai sekarang. Keren. Itu Langga kan dulu 2012 belajar waktu Langga ngambil elektronik. Cuman sedihnya itu kan dulu mah belum zaman Android ya, belum zaman WA, belum zaman apa. Jadi masih zaman SMS. Jadi nomor-nomor itu yang sekali pakai jadi Langga kehilangan kontak teman-teman. Tapi semoga dengan adanya ngobrol ini teman-teman alumni BLK 2012 khususnya kelas elektronik kita bisa kumpul-kumpul lagi luar biasa. Alhamdulillah sih sampai sekarang malah jadi dekat lah teman-teman dari BLK itu. Luar biasa. Masih ingat siapa aja? Wah, banyak. Satu aja orang. Itu kan yang sekarang juga Gagan sama Asen ikut di itu juga. Sama Gagan. BLK juga? Iya, sama Kang Denny juga. Itu juga kenal mereka dari pelatihan di BLK juga. Luar biasa. Jadi memang ternyata BLK di mana-mana ya. Luar biasa. Terus untuk Bu Irma luar biasa. Bu Irma, Pak Raffi, Kang Erwin. Luar biasa. Kalau nggak Pak Hasbi. Luar biasa. Tapi sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi, kita sekarang ada di mana? Ini di mana ini rumah orang tua saya di Kebon Kol, yang Aming 1. Ini juga tempat produksi usaha percetakan saya. Luar biasa. Percetakannya apa aja kalau bisa sebutkan? Cetak apa aja? Ini nama percetakannya Rizky Graph. Rizky Graph, oke. Ya bikin undangan, yasin, buku, nota dan sebagainya lah. Oke, luar biasa. Spanduk lah bisa. Oke, jadi teman-teman khusus bagi teman-teman ngobrol khususnya yang di rumah kalau butuh untuk cetak undangan, cetak segala rupa, silakan hubungi Adinar. Kita alumni BLK juga, kemudian juga dan pokoknya mah teman-teman spesial yang butuh untuk cetak undangan dan lain-lain bisa hubungi Adinar. Luar biasa. Tepuk tangan buat Adinar. Luar biasa. Hatur nuhun. Harus dipromosikan. Jadi gini lah, tadi kan sebelum kita buka kamera ya teman-teman ya, Adinar itu kan ngobrol di belakang, ngobrol. Saya ini kan orang introvert gitu ya. Satu, kemudian juga, saya bukan orang sukses. Saya gini, luar biasa. Sebetulnya itu pertanyaan mewakili pertanyaan semua orang loh, Pak. Jadi teman-teman banyak yang bertanya, boleh nggak saya masuk di ngobrol gitunya? Padahal kan saya bukan siapa-siapa gitunya. Siapa sih saya gitunya. Tapi justru gini loh sebetulnya sekali lagi Langga tegaskan ya khusus buat teman-teman semua. Jadi ngobrol itu spesial hanya untuk orang yang Langga kenal.
atau teman dari teman itu oke, boleh, no problem. Jadi nggak lihat dia itu siapa, latar belakangnya nggak lihat, Langga nggak lihat itu jabatannya apa, siapapun itu masa bodoh selama itu udah teman Langga, semua wajib masuk di ngobrol gitu Pak. Luar biasa ya. Jadi soalnya teman-teman aja loh yang agak nggak mau orang malah naon pokoknya banyak alasan gitunya. Padahal mah kenapa enggak gitunya? Yuk kita sama-sama ngobrol, kita santai di sini, kita saling menguatkan, saling membesarkan. Plus juga kan teman-teman gini loh. Dulu mah kan memang Langga belum ada sponsor ya. Sekarang mah alhamdulillah ada sponsor. Jadi minimal keripik-keripik ting mah dikasih gitu loh. Jadi buat teman-teman yang masih gak mau ngobrol ya ruginya luar biasa gitu tuh. Jadi kan alhamdulillah teman-teman yang mau sponsor gak sambil promokan siap. Jadi rugi loh teman-teman yang gak mau ngobrol rugi luar biasa. Tapi itu di luar itunya Langga ada sedikit hal yang luar biasa yang Langga tanya kepada A. Dulu tuh kan jadi teman-teman Langga itu ketemu dengan Adinar itu di Lariba. Kita semua keluarga Lariba. Iya. Waktu itu ketemu di Pekbar. Di Ajejen. Ngobrol sana sini, Langga kenal dengan A, kenal Ate Erna. Dulu itu waktu itu A kerja di Ajejen. Iya. Oke. Kerjasama Kerjasama. Pajajen. Pak Jajen. Oh, Pekbar ya? Dulu Ya, dah di Pekbar. Pekbar. Geprek bakar. Geprek bakar luar biasa. Kemudian juga selang ke sini ketemu pokoknya bosen lah. Langga itu dengan Adinar itu bosen ketemu. Cuman memang ketemu kita say hello ngobrol, damang segala rupa udah beres. Ketemu di hal yang positif ya. Nah, alhamdulillah kita ketemu di positif gitu. Nggak duduk nongkrong, nggak ada manfaat lah gitu. Alhamdulillah kita ketemu aja di Lariba di hal yang luar biasa positif. Kok bisa ketemu di Lariba? Lariba dulu teh awal apa ya? Tiba-tiba ketemu di Facebook ada kajian Lariba. Kebetulan saya awal pengen hijrah gitu. Pengen tahu apa itu Lariba. Terus ya sekedar ini aja dulu pengen mengenal, pengen ngaji lah. Karena kan apa ya? Tiba-tiba aja kan kebetulan deket ya waktu pertama itu kajian itu di Robani. Itu legend sekali. Lama itu loh. Itu Robani itu 2 tahun 2000. yang lalu. Cobalah ikut. Nggak ada yang ngajak, nggak ada cara. Oh iya, Bu Reni dulu yang awal ngajak. Oh, Majaya. Bu Reni Majaya. Ya. Awalnya sih sering lihat tuh di Facebook. Kebetulan ada yang ngajak Bu Reni. Dulu kan temen ini juga sih bisnis bareng gitu. Ayo katanya ikut kajian di situ. Ikutlah malah situ sendiri saya ke sana ke Robani. Mulai kenalan lah gitu. Pengen lebih belajar, pengen lebih tahu bisnis tanpa riba gitu. Pengen hijrah ke sana. Ya awalnya gitu aja. Teh Reni yang ada ya Bu Reni itu, Teh Reni Majaya. Enggak, Teh Reni keren ya. Setiap orang kenal aja pasti Teh Reni. Wah, luar biasa. Teh ayo teh kita harusnya sih Teh Reni dulu. Harus nama Teh Reni dulu. Bu Reni keren. Oh, itu kegiatannya banyak Bu Reni tuh. Bisnisnya luar keren. Biasa. Sosialnya luar biasa keren itu bener. Itu contoh ya, itu contoh hidup. Itu contoh. Udah lama nggak ketemu deh. Udah lama sama Langga juga, udah setahun. Astagfirullahaladzim, maaf teh. Malah di Lariba jarang ketemu. Di Lariba juga jarang ketemu. Aduh ya Allah Gusti. Jadi Teh Reni itu owner Majaya Herbal, teman-teman bisa di Pakuannya, di Pakuan di depan SD Pakuan di Jalan Kartini ya itu. Bukan, Jalan Palasari. Bukan itu. Kartini mah KGS. Pokoknya mah didinya lah. Di Pakuan ada Majaya Herbal luar biasa. Langga ketemu dengan Teh Reni tahu kemarin lebih dari pandemi lah. 7 bulan yang lalu. Enggak. Ketemu loh, enggak setahun lah paling. HNM juga. Nah, HNM. Astagfirullahaladzim, mungkin 8 bulan yang lalu. Ya, kurang lebih 8 bulan yang lalu. Januari kurang lebih. Sampai sekarang Teh ini Tanjung Sari memang udah autopilot lah bisnisnya, jadi jarang ke Sumedang, tapi segera ada kesempatan wajib collab sama Teh Reni, luar biasa. Oh, jadi sebetulnya Teh culang cileng atuh di Rabani. Nggak ada yang kenal. Ada yang kenal. Orang yang pertama kenal di Lariba siapa? Siapa ya?
Ya justru Ustadz Erwin pertama. Erwin. Saya kan langsung masuk ke WA-nya untuk daftar. Kalau kajian itu kan harus daftar dulu tuh. Kalau pengen kajian. Nah, diundang sama Pak Edwin. Udah langsung. Luar biasa. Jadi guru saya, alhamdulillah sekarang Pak Edwin. Berarti Guru ngaji saya. 2 tahun lebih ya? 2 tahun ya, 2 tahun. 2 tahun lebih. Itu termasuk yang paling susah untuk Pas kayaknya 2 tahun, saya kedua tuh September Oktober deh di Riba. Dari Pak, luar biasa, senior. Langga dulu itu semua masih zaman Dirabani ya, cuman dulu tuh yang kenal siapa Teh Aida kalau nggak salah mah. Saya itu sama Pak Heri soalnya paling beda. Paling beda sama Umi Aida sama Pak Heri itu paling di antara teman-teman yang lain paling menonjol itu, paling gede soalnya paling jangkung. Jadi kelihatan pisan. Luar biasa 2 tahun yang lalu ya. Luar biasa. Tapi kalau kita tadi kan sebut hijrah. Memang dulu ada sangkut paut dengan riba. Ada. Pelaku, pembisnis, pengedar, pemakai atau apa? Saya bisnis. Bukan bisnis ya maksudnya tuh. Ya pemakai maksudnya pinjam. Kan kalau dulu kan kalau pengen usaha kan pinjamnya ke bank kalau pengen modal saya itu. Nah, dari situ. Kalau boleh nggak tahu itu dulu pernah pinjam berapa puluh ribu Tuh waktu awal-awal itu nggak tahu ya dulu karena emang nggak kena riba dimudahin karena kan apa ya namanya mantri itu ya kalau ada di gitu salah satu itu tahu karena gitu ya satu bank itu teman semua dicekokin nginjam namun ya dia tuh bikin undangan ke saya ini lo tuh biar maju katanya kayak gitu. Kemudian kan yang ininya yang survei sama mantannya tuh teman semua. Hari-hari. Ya. Padahal dulu tuh nggak kepikiran, nggak terlalu betul-betul amal waktu dulu tuh. Tiba-tiba tuh segala dipermudahnya segala diurusin sama dia. Nah, justru dia nyesalnya sekarang. Itu racun berarti ya. Jadi tahu itu katanya udah cair. Udah cair. Itu berarti cuma iseng-iseng ngobrol aja padahal. Itu langsung dianggapnya iya untuk ngambil. Iya. Padahal nggak begitu agak betul-betul aman. Ya terlalu padahal. Luar biasa itu jebakan teman itu kejam. Itu dulu kalau boleh langat tuh di angka berapa itu Pertama 10 juta dan itu dimudahkan. Tapi itu justru malah jadi karena emang ya itulah jarum setan jadi nambah terus. Saking mungkin karena mudah untuk ambil uang mungkinnya jadi terus naik lagi. Dan saya karena belum ngerti juga tentang riba kan dulu. Berarti bisa disebut terjerat sebetulnya mah. Betul ya. Karena kebutuhan tiba-tiba udahlah jadi di ini lagi kebutuhan naik lagi pinjam lagi. Gitu. Jangan ditiru. Enggak itu hadamuran babaturan percaya jeung memang pegawai anak itu gitunya kita nggak menyalahkan ya. Saya nggak bisa menyalahkan apa yang dia lakukan cuman kan hari ini kita baru sadar bahwa ternyata hal tersebut justru malah membuat rugi yang berlipat-lipat sebetulnya mah. Tapi sebetulnya menurut dengan adanya pinjaman itu memudahkan usaha atau malah nggak ngaruh sebetulnya mah? Sama aja kalau kata saya sih. Sama aja. Nggak ngaruh. Karena saya pikir gini ya. Pas dapat uang gitu. Misalnya kita banyak proyek misalnya berdapat proyek. Tapi kok merasa kurang terus. Tetap beda. Kurang terus. Padahal secara hitung-hitungan ya misalkan saya, harusnya kan kita tuh dapat nih tahun ini tuh untungnya gede nih. Tapi kemana tuh uang itu? Berarti uang siluman kan bener berarti ya? Betul makanya. Itu jadi harus jadi perhatian kita semua loh. Jadi ketika misalnya merasa bahwa ada uang dari hasil seperti itu, justru sebelum itu kan santai-santai aja, ada uang ada aja kan. Tetap dijalani gitu. Justru kalau sekarang kan tiap akhir bulan misalkan harus ada aja tuh uang tuh untuk bayar kan kayak gitu. Jadi godaan janganlah, jangan terpikat. Jangan terpikat. Tapi itu baru jadi
Langga kan alhamdulillah gitu ya memang semoga tidak gitu nya berarti kata harus seperti itu. Cuman ternyata bukan hanya dari satu orang saksinya, jadi dari Langga juga belajar dari bahwa ternyata ketika kita sangkut paut dengan riba malah uang siluman teh nyaan gitu. Bener, Ya bener. tapi Kalau nggak gitu, gitu. sakit misalnya. ayam memalan itu ya. Dapat proyek gede misalnya, dapatnya untungnya mungkin berapa ya. Dikasih sakit gitu. Harus ngeluarin gede wanya. Kalau nggak gitu, pokoknya itu tuh sakit. Kalau nggak sakit, kebutuhan pokoknya tiba-tiba pengeluaran gede gitu. Enggak, itu mungkin nggak berkah gitu ya. Setelah udah dipikir-pikir, kayaknya karena ada sangkut pautnya sama riba juga. Mungkin secara hitung-hitungan finansial mungkin tahun ini harusnya gede, misalnya berkali-kali lipat. Tapi kan nggak ada hasilnya. Gitu sih. Oke, keren lah. Oh, jadi sakumaha orang menang keuntungan asa gak ada artinya. Nggak ada. Bener lah. Justru malah orang kudu nomokan badak loh. Banyak asli. Orang baru tahu loh. Oh, sih mantap. Ini saya pelajari tiba-tiba gini ya. Pinjam misalkannya. Tiba-tiba motor hilang. Pernah? Ini dah warjiun. Motor hilang. Terus teh dapat uang gede misalkannya. Kemarinnya habis najongkeun lah kalau itu mah. Blog sakit. Habis beberapa juta. Pernah gitu. Pernah ketipu gitu misalkan. Gitu. Oke, itu. Oh, oke. Sampai segitunya. Itulah jahat. Jadi Mungkin nggak kelihat ya, caranya nggak kelihat keberkahan usaha tuh bisa dari ya sakit, hilang sampai ditipu juga. Gitu. Ya, berarti Pokoknya dapat proyek gede tiba-tiba hilang, ada aja yang dikorbanin. jadi sama malah orang numbalan berarti sebenarnya. Kayak gitu. Serem ya, berarti ngeriba ngatanya bener ya. Duh, pengen cepet-cepet beres tuh, pengen cepet-cepet beres, cepet-cepet tuh, lah. Janganlah, gitu. Tapi kalau di total ini ya, waktu kan cicil 10 juta, itu sampai di angka Naik 15 sampai ke 25. 25 juta. Oke. Semua lunasi. Masih belum? Sampai sekarang? Masih. Ya Allah Gusti, segera selesai ya. Iya, oke. Jadi malah justru Karena udah kecek. Justru pas waktu saya ikut lari riba tuh kan September Oktober kalau nggak salah. Nah Juli Agustus tuh itu tuh saya tuh habis pinjam lah. Gitu teh. Dari itu nyesel. Jadi makin aduh jadi malah jadi kemana-mana. Jadi akhirnya gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Oke, dan itu menjawab juga pertanyaan dari teman-teman yang lamun saya gabung Lariba, saya harus lunas hutang dulu atau enggak? Justru kita belajar di sini, kalau di Lariba belajar, jadi kita tuh dipahamin itu akibatnya apa untuk berpikir 2 kali lah untuk pinjam kayak. Keren. Jadi itu betul ya teman-teman. Jadi Lariba Justru, itu solusinya gini gitu. Di sini kan banyak teman-teman usaha bisa kerjasama sebenarnya gitu. Kerjasama bareng misalnya kayak gitu. Ada sirka misalkan ya daripada pinjam. kan lain ya, betul. Kita kerjasama. Insya Allah lah. Jadi teman-teman saya tegaskan sekali lagi bahwa Lariba itu bukan yang nggak punya utang atau apa, enggak. Lariba itu terbuka buat semua. Khususnya mungkin bagi teman-teman yang memang butuh butuh sharing, butuh ilmu juga, riba, gitu, butuh sirkah juga. Jadi teman-teman lebih hati-hati ya. Luar biasa. Itu sangat ekstrim juga, jadi sampai segitunya. Iya. Berarti saya tuh berapa tahun ya? 8 tahun, 8 tahun berarti. 8 tahun naon, dari mulai punya utang? Karena kan kata satu tadi, tiba-tiba ketika udah mau beres misalnya, ada aja Gegodaan teh. kegodaan teh. Butuh buat kontrakan. Butuh buat naon, ada aja.
kebutuhan buat gede, kebutuhan gitu. Dulu tuh, aduh butuh buat modal tiba-tiba. Aduh butuh modal gede nih, misalkan dapat proyek gede, butuh modal gede. Harinya kemana? Dulu mah kan pasti mikirnya ke bank kan, karena itu ilmunya, makanya kurangnya ilmu gitu. Coba kalau dulu saya ada, ya tahu lah riba misalkan atau lah tentang riba itu bisa dihindari. Ya. Keren. Ya, tepuk tangan buat Adinar. Semoga segera selesai ya. Amin amin. Karena memang jadi ya dianggapnya orang kelah 10 juta hanya waktu itu kan mungkin lagi kondisi uang stabil lah bahkan lebih gitu nya. Tapi kan hayang teh hayang justru malah gogodana hayang pinjam deui, hayang manjangkeun deui, hayang itu iya deui hingga mungkin sekarang. Berarti seriusnya 8 tahun tak? Ada 8 tahun luar biasa. Nggak luar biasa dong. Luar biasa bertahan dan semoga untuk segera selesai ya. Amin. Segera amin, lunas, segera cash seperti kata Pak Heri ketua cash. Luar biasa. Jadi amazing loh. Jadi memang maksud amazing itu kan bukan berarti Langga mentertawakan nasib Bangga ya. Cuma Langga kumahanya bukan itu kan masa lalunya. Mungkin lah ada masa lalu mah masih ada kesempatan hari esok dan luar biasa. Langga doakan, kita semua doakan. Amin. Untuk keadaan keluarga dan TR-nya juga semoga segera lunas. Amin. Oh jadi karena hal itu berarti ya dulu ingin kenalan riba dan hingga sekarang ya luar biasa. Pengen biar berkah nih usaha. Karena kan di situnya waktu riba itu ada pebisnis gitu ya, untuk pebisnis tanpa riba gitu ya. Pengen tahu gitu. Terus saya pengennya bisnis tanpa riba kayak gimana gitu. Luar biasa. Tapi gini loh, oke di samping riba ya, jadi kan kita sama-sama doakan. Itu jadi langkah jejak Adinar yang lalu, semoga digantikan dengan jejak masa depan yang lebih luar biasa lagi ya, dan semoga segera lunas. Dan ini pembelajaran untuk kita semua, untuk yuk mari kita sedikit perlahan namun pasti kita jauhi dari riba. Kan sekali lagi riba itu ngeri banget, jadi betul-betul berefek kepada kita di dunia dan juga mungkin juga di akhirat juga ya ekstrim sekali. Kayak luar biasa, cerita yang sangat luar biasa sekali ya. Dulu kita pernah ngobrol di Lariba bahwa ini adalah di bidang percetakan ya. Luar biasa. Dulu mungkin Langga masih mengiyakan ya, oke lah percetakan itu ya. Tapi di zaman sekarang kan udah zaman digital gitunya. Memang ada orang yang mau nyetak undangan, kemudian juga nyetak apa. Dan Adinar waktu itu menjawab bahwa undangan itu spesial untuk orang-orang terdekat yang memang benar-benar pasti datang. Beda dengan yang hanya lewat WA dan juga media sosial. Itu untuk zaman sekarang itu cetak undangan ada aja itu ya? Ada masih. Ada, justru karena enak online ya. Oh ya. Jak ini. Jadi orang itu udah mulai males keluar katanya. Jadi benar-benar kita kasih contoh segalanya bisa via video call kan. Kalau dulu kan langsung datang ke kanan, langsung misalkan pengen tahu pitch-nya kayak gimana, udah aja pakai video call kayak gitu. Atau kan gambarnya bisa langsung kirim via WA kan. Oh, justru memudahkan justru sekarang. Orang kalau dulu kan dari daerah juga kan harus ke kota lah buat cetak undangan, harus pergi ke kota, misalnya kota, itu apa ya kota? Sumpat deh. Iya, sumkat itu cari ke tempat percetakan. Kalau sekarang kan bisa via WA, Facebook, bisa Instagram, di Sumedang aja cari aja. Via WA kirim aja gambar, konsepnya dikirim, nanti dilihat, diedit. Jadi apalagi sekarang kurir banyak. Oh, kurir banyak. Kita kurir banyak. Nggak usah tinggal di rumah pun tetap kirim aja. Udah, nggak usah ini. Sekarang gampang tinggal transfer. Betul. Lebih mudah, lebih cepat. Lebih mudah sudah. Jadi untuk kontak Adinar boleh langsung kan ya. Boleh. Untuk Rizky Grab. Iya. Dan untuk kontak Adinar nanti untuk cetak segala rupa lah. Memang karena percetakan nanti dicantumkan di kolom deskripsi, teman-teman bisa
Langsung kontak dengan Adinar, luar biasa. Kalau untuk usaha Rizky Crab ini sebetulnya dari tahun berapa itu? Atau memang dari awal sebetulnya usaha ini? Kebetulan kakak saya kan juga di percetakan, usaha percetakan juga. Dulu awalnya pas keluar SMA bantu beliau, jadi lebih tahu lah dunia percetakan setahun di situ sebelum ya belajar dulu. Kalau dulu kan zaman sablon itu belajar nyablon gitu ya. Oh, undangan di sablon? Dulu sablon, kalau dulu mah pernah di sablon pernah. Ekstrim. Harus bolak-balik ke Bandung, kalau dulu kan mana-mana harus ke Bandung. Beli bahan kan tetap harus di Bandung, di Sumedang kan jarang ada bahan. Harus ke Bandung belajar, jadi tahu lah tempat-tempat untuk ada tempat bahan sampai bikin film kayak gitu tahu. Nah di situ setahun saya belajar, akhirnya kuliah dulu. Tahun 2004 kuliah. Oh, legend Pak. 2003 saya 2003 2004 belajar percetakan. 2004 kuliah banyaknya malah sambil usaha. Karena udah ngerti percetakan, udah bikin sertifikat ya di kampus ya, itu bikin sertifikat, ngorder gitu buat teman-teman ya di senat kayak gitu. Luar biasa. Cuma jadi sambil bisnis sama teman-teman kuliahnya. Keren. Belajar bisnis. Tapi itu berarti kan lama sekali, hampir 20 tahun berarti ya. 16 lah, 2004, 16 tahun. Jadi, ekstrim sekali, lama sekali berarti ya. Jadi iya, lumayan. Keren. 2004, iya. 16 tahun berarti. 16 tahun. Jadi mungkin itu keren, luar biasa. Jadi bisnis Rizky Crab ini udah usia SMA lah. Udah mau SMA lah. Keren, luar biasa. Udah remaja ya. Udah remaja. Tapi gitu dulu itu sebetulnya tantangan terbesar dalam untuk percetakan apa loh Karena kan teman-teman mohon untuk tidak melihat Adinar sekarang ya. Karena kita harus tahu juga bagaimana proses beliau untuk mencapai posisi saat ini. Dulu itu waktu zaman-zaman awal itu yang paling sulit itu apa? Tetap sih kalau dulu kan kayak cetak-cetak yang separasi gitu kan harus tetap ke Bandung. Saya harus bolak-balik ke Bandung. Beli bahan semua harus tetap ke Bandung. Bawa bahan, nganggul gitu ya, naik elap kayak gitu. Ngalaman? Ya ngalaman, manggul. Luar gitu, biasa. gitu. Jadi teman-teman beli bahan kayak gitu kan, waduh gitu. Kalau sekarang ini justru karena udah ngerti ekspedisi gitu ya, walaupun misalkan beli bahan di Bandung, udah aja kontak elap kirim Kalamsari. Ketemu gitu. di jalan. Di jalan kayak gitu lah. Karena ada WA kayak gitu. Kalau dulu kan nggak ada. Keren. Dulu tuh HP aja, telolet ya. Zaman SMS telepon. Jadi usaha yang dimulai dari dulu dirintis di nolnya, tahu peri itu pasti akhirnya jadilah gitu nya. Karena memang uyuhan atuh baheula kasebutkeun HP ge zaman-zaman naon gitu nya. Akhirnya kan udah berubah, udah lebih cepat dibuat mudah lah. Punya HP aja 2004 saya udah beli HP. Tapi itu istilahnya hebatnya kan gini loh. Orang kan pertama tok alamat, nyari alamat di Bandung kan ekstrim atuh, bukan jadi kan baheula mah teu aya Google Map atuh. Terus harus naik turun angkotna gitu. Misalkan dari sini direct angkot misalkan sampai Tanjung Sari, dari Tanjung Sari sampai Kebon Kalapa, naik angkot lagi ke Pagarsi misalkan kayak gitu. Luar biasa, berarti kan 3 kali naik angkot, pulang pakai elep, Pak? Dulu ya kadang pakai elep. Waktu pertama justru nggak tahu bisa ada elep di situ, justru ada yang lewat Sumedang. Nah akhirnya ada elep di situ. Ya, dan sekali lagi teman-teman bukan nggak, hasilnya ya teman-teman mulai bisnis dari sekarang itu loncatan akan cepat sebetulnya, beda dengan yang dulu. Sekarang kan justru banyaknya karena serba digital, main print. Kalau sekarang, kalau saya dari awal kan udah bikin dulu film, sablon. Kayak gitu. Belum ada digital sih, belum alat digital gitu. Dulu juga Langga pernah sablon undangan, Langga juga dulu ngalaman. Jadi cuma nggak dilanjut. Jadi dulu itu pernah aku bukan penasarannya kerja mempunyai yang usaha merenya. Beli itu beli ini sampai sekian juta tuh Langga ahli bener ngalaman, ya Allah Gusti. Itu mas total bener-bener sablon itu Pak. Hampir 3 juta tuh, hampir berapa juta itu beli dari Bandung. Tapi nggak beli langsung banyak gitu lah, beli
sekali belanja 1 juta. Sampai di rumah teh itu Keren kayak gitu ya. screen T10, T12, jenis screen sablon. Kemudian bingkainya teh premna yang ada yang dari yang paling kecil 27 kali berapa sampai 64 kali 28 sampai paling gede screen. Screennya nggak ada. Tintana, aduh nggak separuh kodil istilah-istilahnya teh. PPC kayak gitu. PPC, kemudian juga semua alat lah nggak ada brek. Ya, makanya diasol kayak gitu. Ya, diasol, harter juga semuanya Allah, gue sampai ke sekian juta. Nggak dilah. Jadi ngesablon ya, langga ngalaman. Langsung usaha itu. Jadi kaboler semua nak. Jadi kulang akhirnya dijual. Ya Allah, gue sih ngalaman. Dan itu istilah nama ya hingga sekarang mungkin ya. Itu kan salah satu langkah awal lah memulai usaha, nggak ada yang langsung jadinya. Tapi nggak sering dicetakan ya. Saya pernah nyoba di kuliner, nyobain. Oh, mantap. Tapi itu bener-bener. Itu kenapa ya kalau kuliner itu kalau percetakan karena emang udah tahu basicnya, udah tahu yang maunya dari awal. Kemana-kemananya jalan. Kalau kuliner itu kayaknya ke passion kayaknya. Karena seneng aja, seneng Seneng karena masak, Kak? senengnya sih. Luar biasa. Seneng saya. Mungkin dari situ udah beberapa kali nyoba kuliner, usaha kuliner. Dulu waktu di Pekebar juga kan, karena emang suka, seneng dulu tuh kerja sama Pak Jajan. Seneng ngerjainnya. Tapi kan kalau emang dua di jalanan barengan susah sih. Ngedegang lah gitu tuh nggak bisa. Karena kalau udah kuliner itu dari pagi sampai malam tuh bener jalan terus. Gitu. Ekstrim. Apalagi kalau dipegang sendiri di masak, belanja itu saya mulai dari belanja, masak, baik jadi kurir juga, nganterin ongkos, aduh. Luar biasa. Sambil ngurus anak lagi. Luar biasa dan endingnya sekarang dicetak lagi berarti ya. Percetakan. Luar biasa. Karena memang berarti kita sama-sama jadi bukan nyambang ya istilahnya namanya. Nyoba iya, oke lah ini nyoba itu, oke lah gitu. Belakang apa? Ini apa ini ya? Ini alat nih dulu tahun berapa? 2012 itu 2013 sampai 2015 tuh di handicraft. Bikin handicraft gitu. Aduh. Ngalamin. Nih, susah-susah ininya. Bikin bros-bros zaman-zaman bikin bros gitu tuh sama istri. Dulu lumayan bikin bros sampai alatnya masih ada. Beli sampai alat-alatnya, alat tembak, pisau itunya bikin bunga kayak gitu tuh sama istri. Keren, luar biasa. Seneng aja kalau ini dulu tuh. Seneng aja sambil di rumah. Segala dicobaan. Luar biasa. Asli betul lah. Ngalaman lagi gitu nya. Di nol gitu kia ya betul. Jadi teman-teman nggak ada usaha yang jual-jual jadinya. Jadi istilah nama. Kalau ingat tuh, contohnya adalah teman-teman silakan ke orang tua teman-temannya, khususnya yang bukan pegawai gitu ya. Coba tanya gitu, bagaimana perjuangan mereka untuk menjadi sebuah usaha gitu ya. Karena asli loh, perjuangannya kudu getih heula, kudu kesang heula, kudu sare tepi ka teu sare unggal peuting ya, tepi ka kumaha hingga mungkin sekarang gitu ya. Bahkan mungkin ya Adina kita dari mulai handicraft, kemudian percetakan juga, itu akhirnya kan nyanding nama percetakan. Jadi kan itu perlu proses loh. Jadi itu keren sekali, luar biasa loh. Kudu itu ya Allah, pasti keren. Bisa sih kalau udah sistemnya udah jalan sendiri bisa kayak bisa. Kalau sekarang serba mudah serba online lah bisa sekarang. Bisa di ini. Kalau dulu kan bener-bener kan sambil ini ada si bungsu ikut-ikut terus. Susah kalau sambil sama anak itu. Jadi memang ya salah satu cerita. Jadi teman-teman mohon sekali lagi untuk tidak melihat Adinar sekarang dan juga mohon tidak melihat orang itu sekarang jadinya gitu ya. Teman-teman harus tahu juga bagaimana proses mereka untuk bisa jadi sebesar seperti sekarang. Karena itu pasti ekstrim sekali, perjuangannya luar biasa. Oke. Oh iya ini ya, kemarin Ate ngobrol untuk yang Jumat Berkah, tapi tadi kata Adinar enggak untuk Jumat berbagi. Iya, nanti semangat bersedekah. Iya. Jadi kan Adinar dan teman-teman TRN juga Subhan juga mereka menyelenggarakan Jumat
semangat bersedekah. Jadi setiap hari Jumat ya. Iya. Jumat sebar Sebar nasi gitu tah. Nah kemarin teh tadinya kata Adinar ini spesial nanti diobrolkan lebih panjang sama Asuban. Iya. Ya nanti sama spesial untuk Asuban. Langga sendiri sih nggak mungkin pernah ketemu ya, mungkin karena selama di Lariba mungkin jarang sekali ketemu dengan Asuban. Jadi mungkin nanti lebih lengkapnya nanti Langga hubungi Asuban dan semoga Asuban berkenan untuk kita kita collab luar biasa sekali. Karena memang alhamdulillah loh, Wak, di kondisi sekarang yang pandemi, kok mau membantu loh, Wak? Itu pertanyaan Wak. Jadi di luar Asuban, di luar Teh Erna, kok dan Teh Erna juga mau membantu. Karena kan itu nggak ada keuntungan loh, Wak. Iya ya. Nggak tahu ya. Nggak ada alasan kayaknya untuk berbuat itu. Bener sih akhirnya. Ya udah jalanin aja. Ketika misalkan dulu coba tuh minta menawarkan diri. Ya udah karena kan pas tahu dulu awalnya dia order ini ya, order buat nyiapin nasinya ke kita. Dulu kan waktu kita masih punya usaha kuliner. Awalnya itu? Dulu kan punya central kitchen itu. Bikin, jadi masih tetap lah kalau yang ada order makanan kita terima, tapi nggak apa ya, hanya apa ini namanya kalau misalnya karena orang tahu aja sih, karena tahu aja misalkan dia bisa bikin misalkan kayak karena orang dekat gitu kan tahu dia bisa misalkan saya bikinin pas lihat sama siapa sendiri, sendiri ya udahlah, karena kan kita juga sama-sama di satu kajian bareng, satu komunitas juga lah, saya bantulah nanti buat baginya gitu ya, dari akhirnya sampai sekarang. Berarti itu bukan hanya kegiatan kemarin loh, udah lama berarti ya? Udah setahun itu. Udah setahun. Luar biasa. Ya udah setahun. Keren luar biasa. Ini teman-teman untuk nanti linknya ya untuk nomor kontak dan segala sesuatunya dan berhubungan dengan semangat berbagi, semangat bersedekah ya. Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa menghubungi Teh Erna atau juga Adina dan juga Asuban. Jadi kita galangkan program di mana kita berbagi kepada sesama kita. Di kemana aja itu sukanya cukup berbaginya? Kadang kalau saya sendiri kan daerah Kota Sumedang aja, karena kan sekarang Kang Supran tuh di Rancakalong, sambil lewat kan dia tinggalnya sekarang di situ di Rancakalong, jadi sambil pulang sambil bagi. Kadang dia ada acara di Situraja, bawa ke Situraja. Tanjung Sari pernah Tanjung Sari gitu. Keren luar biasa. Angga penasaran Asubannya yang mana ya, tapi segera ya kalau ada kesempatan kontak-kontakan Faiza Hijab bro. Yang punya ya Faiza Hijab yang di Anggrek depan asrama polisi dok. Oke, nanti ada kesempatan di daerah Riba grup ada. Ada. SBR ada. Siap. Nanti kita cek, mohon maaf Pak, itu jarang cek di grup. Jarang muka grup malah jarang ikutan nih. Ya Allah Gusti, ya alhamdulillah luar biasa. Jadi memang dari segi riba, semangat bersedekah juga, kemudian juga usaha juga, dan juga yang tadi itu awal itu adalah tentang riba ya. Dan itu memang itu hanya mungkin cangkang, karena next time-nya juga mungkin, dan itu wajib loh. Jadi next time Adinda memberikan suatu materi yang lebih luar biasa lagi kepada teman-teman. Nanti bisa ya, tapi itu mah di channel lah. Atau mungkin nanti teman-teman langsung aja, langsung hubungi Adinar, mau ngobrol tentang riba, mau ngobrol tentang apapun. Saya masih belajar lah, masih belum ini kalau untuk riba. Luar biasa, jadi masih jauh. Siap. Teman-teman silakan langsung hubungi Adinar, luar biasa. Oh ya, karena kita berhubung waktu, kita masuk ke closing statement. Sama apa yang ingin sampaikan kepada teman-teman yang masih berhubungan dengan riba? Intinya sih jangan coba-coba. Kayak narkoba berarti. Bener itu bener kayak. Karena kayak ketagihan. Jadi nanti kita ketergantungan. Karena dimudahkan ketergantungan. Akhirnya ketika kita cari solusi mepet-mepet tuh ke situ. Jadi karena udah nyoba sekali tuh, akhirnya aduh bener setan tuh ya.
Ketika kita udah tahu mepet-mepetnya, larinya pasti ke pinjaman, ke riba aja. Nggak hanya ke bank aja ya, kan sekarang kan ada bank emo, ya. online juga Online, kan, oh iya, pinjaman online juga yang gitu. paling ekstrim itu. Kita kan ada, kalau kita udah pondok aja mikir yang gampang, yang cepet kan cari kayak gitu. Luar biasa. Untuk teman-teman Lariba, Untuk teman-teman lariba tentunya yang masih punya utang riba, semoga Segera lunas, segera lunas. Terus semoga sukses usahanya. amin, bismillah. Berkah usaha ya. Berkah usahanya. Yang penting bukan untung ya, tapi berkah. Berkah ya. Luar biasa. Untuk teman-teman BLK, Teman-teman pokoknya solid ya pokoknya. Tetap jaga kekeluargaan. oke. Alhamdulillah masih sekarang sama pembina juga masih Kontak-kontakan? tempat masih deket-deket lah akhirnya sama Luar biasa. teman-teman, malah jadi usaha bareng, kadang usaha bareng sama teman-teman. Bukan dulu kan saya di desain bajaringan, tapi kan ketemu teman-teman yang satu frekuensi kan tentang riba, kita usaha bareng tanpa riba, usaha kuliner bareng. Banyak lah. Terus sekarang yang deket-deket juga dari satu teman-teman deket yang suka ikut. Kita ada proyek yang diajak yang mereka. Proyek Luar biasa. Jadi manjang ya. panjang silaturahmi. Luar biasa. Tetap lah jaga kekompakan. Oke. Bisa jadi saudara. bisa ini besan juga mungkin ya. Bisa jadi diduluran. Luar biasa. Oh ya, terakhir untuk Terna dan anak-anak keluarga. ya. Untuk keluarga lah. Buat keluarga ya. Bahasa apa ya kalau Atau mungkin itu mas spesial nanti sampaikan langsung ke Terna dan semua keluarga. Doain semoga keluarga kami menjadi keluarga yang kena mawadah warahmah, Amin. tetap kompak, tetap istiqomah ya, karena kan istri juga kan di Lariba juga, di Sri Kandi Lariba, aktif juga di Lariba. Semoga istiqomah kita di jalan Yang terbaik. ya. Anak-anak, alhamdulillah semoga nih anak saya yang besar tuh sekarang kan sekolah di tahfidz. Tapi luar biasa. Nah, semoga lancar lah, semoga menjadi hafizah. Amin. Namanya kan hafizah. Namanya Hafizah. Oke, luar biasa. Cita-citanya pengen jadi hafiz dulu, saya sih pengennya anak saya jadi hafiz. Amin, bismillah, luar biasa. Turun nuhun. Sami. Luar biasa. Aduh, malu sebenarnya tadinya. Karena mikirnya, aduh, langit kok saya masih banyak kayaknya sih yang lebih berkompeten kan. Ya. Katanya dilihat tuh siapa ya? Santai ya, nggak apa-apa. Luar biasa. Jadi Dipaksa nih lagi kerja padahal gitu. kita curi dulu adinarnya. Dulu sih ngobrol waktu pertama WA tuh kirain tuh mau ngomongin yang sedekah, mau cuman intermezzo aja kayak gitu ngomongin. Ini tembak ya. Kirain tuh. Luar biasa. Ngobrol santai. Siap. Hatur nuhun, punten pertanyaannya ditembak, tembak jedor langsung di depan kamera. Luar biasa sekali. Jadi teman-teman, karena mungkin udah durasi ya, langsung ucapkan terima kasih atas waktunya, kesempatannya, dan mohon maaf lah nggak tembak jedor di sini ya. Ya teman-teman, untuk informasi segala sesuatunya nanti saya tuliskan di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton. Saya cukup tekan sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Harusnya sih sama istri ngobrolnya nanti baru